Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dengan NIM 2014200028. Saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS. KDPP-LKS disahkan oleh DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, pada tanggal 27 Juni 2007. Kerangka dasar adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka dasar berguna sebagai acuan. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua adalah paradigma akuntansi syariah sebagai suatu bangunan teori akuntansi. KDPP-LKS memiliki struktur yang terdiri dari paradigma sebagai landasan paling mendasar, asas yang ditegakkan sebagai prinsip, sebagai pilar-pilar, dan karakteristik sebagai tampilannya. Paradigma syariah adalah amanah, yaitu alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan yang dipercayakan sebagai sarana mencapai kebahagiaan yang hakiki dari material dan spiritual atau al-falah. Asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip. Yang pertama, ada persaudaraan atau ukhuwah. Yang ketiga, ada keadilan atau adalah. Yang ketiga, ada kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat, ada keseimbangan atau tawazun. Yang kelima, ada universalisme atau sumuliyah. Selanjutnya ada esensi-esensi pada transaksi syariah. Yang pertama itu ada esensi riba, atau yang dimaksud dengan riba apa sih? Adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang, serta derivasinya dan transaksinya tidak tunai lainnya. Dan tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi, termasuk pertukaran uang atau money exchange, yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan tidak sejenis secara tidak tunai. Selanjutnya ada esensi kezaliman atau zulm. Adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu yang tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau membawa kemudaratan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Esensi maisir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas, serta bersifat perjudian atau gambling. Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi, serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk gharar antara lain. Yang pertama, tidak adanya kepastian penjualan untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Yang kedua, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Yang ketiga, tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang atau jasa. Yang keempat, tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran. Yang kelima, tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad kondisi. Objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Yang keenam, adanya unsur eksploitasi. Adalah salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang ditransaksikan. Selanjutnya ada tujuan ketetapan syariah,
yaitu berupa pemeliharaan terhadap yang pertama akidah, keimanan dan ketakwaan, yang kedua ada akal atau aql, yang ketiga ada keturunan atau nafs, yang keempat ada jiwa dan keselamatan atau nafs, yang kelima ada harta benda atau mal. Karakteristik transaksi syariah: implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezoliman, maisir, gharar, haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gummu bil gummi. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'alluq dalam satu akad. Yang terakhir atau 7, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ikhtikar, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap, menyuap atau riswah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap kepatuhan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dengan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau diantaranya 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditunjukkan pada pertimbangan materialitas. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya penghasilan atau kewajiban. Probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian
bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran suatu piutang besar kemungkinan terjadi probable dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan ada yang tidak tertagih. Karena itu, suatu beban yang mempresentasikan pengurangan manfaat ekonomi diharapkan harus diakui. Kehandalan pengukuran. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu. Pada banyak kasus, biaya atau nilai hasil estimasi, penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat kehandalan. Namun demikian, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik aset dan penghasilan maupun kriteria probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, kalau tidak mungkin diukur dengan tingkat kehandalan tertentu, tuntunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tersebut atau sebagai penghasilan. Namun demikian, eksistensi tuntunan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Suatu pos yang ada pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dalam neraca dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial, suatu unsur tetapi yang terjadi kemudian tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan, tetap perlu diungkapkan dalam catatan materi penjelasan atau schedule tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan kalau pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah oleh pemakai laporan keuangan. Pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dalam manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas syariah di masa depan, atau bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Ananda Rendi Setiawan dengan NIM 2014200026. Pengakuan dana sirka temporer. Pengakuan dana sirka temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal. Jumlah dana sirka temporer dapat berubah sesuai dengan hasil investasinya. Selanjutnya, pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Misalnya kenaikan bersih yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang harus dibayar. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk mengakui penghasilan seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh merupakan penerapan pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan handal dan memiliki derajat kepastian yang cukup. Selanjutnya yaitu pengakuan beban.
Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset, misalnya akrual hak karyawan atau penurunan aset tetap. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan matching of cost with revenues. Ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan atau cost of expense of goods sold diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset, seperti aset tetap, goodwill, paten, dan merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang dimaksud manfaat ekonomi aset yang bersangkutan. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat masa depan tidak memenuhi syarat. Untuk diakui dalam neraca sebagai aset, beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset. Seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan. Selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran itu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation, atau dalam keadaan tertentu misalnya pajak penghasilan, dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua adalah biaya kini atau current cost. Aset ini dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan atau undiscounted yang mungkin akan diperoleh untuk menyelesaikan kewajiban obligation sekarang. Ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha secara normal. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih, atau lower of cost or net or realizable value, atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar atau fair value. Selanjutnya yaitu penggunaan pengukuran nilai realisasi atau penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas atau setara kas memerlukan revaluasi secara periodik atau atas aset, kewajiban dan sirka temporer. Untuk itu maka
Informasi yang dihasilkan harus handal dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin kehandalan serta dapat dibandingkan, manajemen harus menggunakan prinsip-prinsip berikut selama merevaluasi aset, kewajiban, dan dana syirikah temporer. 1. Yaitu adanya indikator eksternal seperti harga pasar yang tersedia luas. 2 adalah utilasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau negatif. Ketiga adalah utilasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan. Keempat adalah konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang digunakan. Kelima adalah utilasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara luas. Keenam adalah konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas dan netralitas dan pemilihan nilai-nilai. Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana syirikah temporer, namun penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi atau penyelesaian tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep ini realisasi atau penyelesaian dapat diterapkan untuk keperluan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu pos investasi yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terrealisasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada salah